Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Andini. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Saya berasal dari Pokjar Senapelan, Kota Pekanbaru. Saya membuat video ini untuk pengambilan nilai dalam mata kuliah Pendidikan Kelas Rangkap atau PKR yang ditugaskan oleh tutor kami yaitu Ibu Lolita Vianda MPD. Dan di video ini saya akan mensimulasikan video pembelajaran kelas rangkap yaitu kelas 4 dan kelas 5 dengan model pembelajaran 221. Itu mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya nak ya. Nah, pagi hari ini Ibu sengaja menggabungkan kelas 4 dan kelas 5 untuk belajar bersama. Karena Ibu Betty, guru kelas 4 tidak bisa hadir dikarenakan Ibu Betty sedang mengalami musibah ya. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa pagi hari ini Ibu minta untuk kelas 4 untuk berdoa sebelum belajar. Dan nanti doa sesudah belajar dipimpin oleh ketua kelas 5. Nah, untuk itu Ibu mohon kepada ketua kelas 4, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk anak Ibu kelas 4, siapa di sini yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Iya, Joko. Orang tuanya di sini bekerja di kantor. Iya, Udin. Nah, selain bekerja sebagai petani dan di kantor, pekerjaan orang tua anak Ibu apa lagi? Khusus yang untuk kelas 4 dulu. Nah, iya, ada yang pedagang, ada yang jadi dokter ya nak ya. Nah, masih banyak pekerjaan orang tua anak Ibu lainnya. Nah, untuk apa ya orang tua bekerja nak? Coba Joko, untuk apa orang tua Joko bekerja? Iya, benar sekali Joko, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu dinamakan apa nak? Iya, kebutuhan hidup dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran anak Ibu hari ini itu ialah agar mampu menjelaskan, menyebutkan, dan mencontohkan tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Untuk anak Ibu kelas 5, adakah yang tahu bagaimana bentuk interaksi manusia dengan alam? Coba Dimas, kemarin kita sudah belajar nak, bentuk interaksi manusia dengan alam itu bagaimana? Ayo Dimas. Iya, benar sekali. Contohnya, makanan yang kita makan, yang kita peroleh dari alam seperti umbi-umbian yang ditanam oleh para petani itu merupakan hasil dari alam. Nah, untuk itu pembelajaran anak Ibu kelas 5 hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, bertujuan agar anak Ibu dapat mengidentifikasi dan membuat laporan nantinya tentang aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Ibu juga sudah membentuk kemarin kelompok, beberapa kelompok, ada 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Ibu sudah menunjuk kemarin masing-masing ketua kelompoknya siapa saja, dan anak Ibu hari ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Baik, masing-masing kelompok sudah Ibu berikan tugas, sudah Ibu berikan petunjuk, sudah Ibu berikan kertas 1 lembar ya. Nah, kertas 1 lembar itu ada perintahnya. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang berbeda ya. Nah, itu anak Ibu diskusikan untuk mencari bentuk-bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Boleh melihat buku LKS atau buku pegangan anak Ibu masing-masing. Itu didiskusikan bersama teman satu kelompoknya, tidak bersuara, dijaga sopan dan santunnya. Tidak boleh ribut. Harus tetap tertib ya nak ya. Nah, nanti kalau tugasnya sudah selesai, hasil diskusinya, masing-masing ketua kelompok mewakili kelompoknya untuk tampil ke depan, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, untuk itu anak Ibu mohon sekali lagi jaga ketertibannya, jangan ribut, harus kompak, sopan, santunnya dijaga ya nak. Ingat udah kelas 5. Contohkan ke adik kelasnya yang baik. Jangan berikan contoh yang tidak baik. Baik, silakan anak Ibu kerjakan. Ibu berikan waktu dimulai dari sekarang.
Nah, untuk anak ibu kelas 4 hari ini kita belajar mengenai kegiatan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam. Nah, ibu tanya dulu, kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Silakan angkat tangannya. Iya, Joko, silakan Joko. Iya, benar sekali Joko. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun ya Nak, jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat kita nih di Indonesia ini. Contohnya kehutanan, terus perikanan, nah perkebunan dan pertanian. Selain itu ada lagi contohnya nih, jenis usahanya seperti jasa, terus apalagi perdagangan, industri dan peternakan. Ini adalah contoh-contoh dari jenis usaha perekonomian masyarakat di Indonesia. Dari jenis-jenis usaha perekonomian tadi, salah satunya itu adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian itu merupakan usaha mengolah tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Contohnya padi, jagung, dan ubi. Apalagi? Iya, sayur-sayuran dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian kalau jasa itu ada yang tahu di sini jasa itu apa? Iya, jasa itu adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha jasa itu seperti apa? Iya, angkutan, terus dokter, terus pengacara, dan masih banyak lainnya. Nah, itu tadi merupakan contoh kegiatan ekonomi. Nah, untuk hari ini anak ibu akan ibu bagi menjadi 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang untuk mencari informasi tentang pekerjaan orang tua teman-teman anak ibu yang ada di kelas ini saja. Oke, untuk kelompok 1 ibu menunjuk Joko sebagai ketua kelompoknya. Nah, Joko nih temannya satu kelompok ini. Ya, anak-anak ibu sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, nanti hasil diskusinya ditampilkan ke depan ya. Itu cukup ketua kelompok yang menampilkan, yang menyampaikan hasil diskusi sebagai perwakilan dari setiap kelompok. Paham? Oke, kalau begitu silakan anak ibu kerjakan, tidak ribut, tetap dijaga ketertibannya ya Nak ya, tidak boleh. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Oke, untuk itu nanti ibu akan panggil perwakilan yaitu ketua kelompok ya, masing-masing ketua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok pertama, ya kelompoknya Dimas. Oke, Dimas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Ata. Oke, nah beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, baik, dari hasil diskusi tadi dan penjelasan masing-masing ketua kelompok, berarti anak-anak ibu sudah mengerti, sudah paham bagaimana aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, sekarang coba anak ibu silakan dibuka LKS-nya. Tema 4 ya, tema 4 halaman 93 mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya. Ayo, coba silahkan dibuka halaman 93. Ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Minggu lalu ibu sudah sedikit menjelaskan tentang interaksi sosial itu apa. Coba di sini anak ibu, siapa yang sudah mengerti? Siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Ya, siapa yang tahu interaksi sosial itu? Iya, Ririn. Interaksi sosial itu apa, Nak? Iya, pintar sekali Ririn, tepat sekali. Kalau interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Kenapa? Karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, interaksi itu bukan hanya dengan manusia saja, tetapi juga dengan lingkungannya. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah ruang yang ditempati oleh
makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia ini nak tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tentu membutuhkan orang lain karena secara kodratnya nak, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi juga dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama. Terus apa lagi? Persaingan. Terus apa lagi? Pertikaian atau perkelahian. Sekarang anak ibu berikan tugas untuk masing-masing anak ibu mencari contoh bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, tugas itu ditulis di buku tulis ya, dan nanti dikumpulkan dengan catatan. Ingat ya, tetap tidak boleh ribut. Anak ibu boleh melihat yang ada di dalam buku ya, boleh lihat buku yang lainnya juga boleh. Nah, boleh melihat contoh-contoh yang ada di dalam buku dengan catatan tetap ya nak ya, tidak boleh ribut ya. Silahkan anak ibu kelas 4 bagaimana tugas kelompoknya? Sudah siap nak? Baik, kalau begitu ibu panggil ketua kelompok ya. Setiap masing-masing ketua kelompok menyampaikan ke depan kelas. Baik, kelompok 1 Joko. Bagus, beri tepuk tangan. Dari penjelasan tadi dari masing-masing ketua kelompok, berarti anak ibu sudah mengerti bagaimana kegiatan ekonomi itu dan apa saja jenis pekerjaannya dalam suatu kegiatan ekonomi ya. Anak ibu sudah hebat semuanya ya. Nah, kalau tadi anak ibu sudah belajar mengetahui apa itu kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya apa saja. Nah, sekarang kita masuk lagi nak, pembelajaran tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Ibu mau bertanya, apakah anak ibu di sini ada yang suka makan ikan? Oh, Joko suka makan ikan, Joko. Wah, pernahkah anak ibu berpikir dari mana asal ikan yang kalian makan? Kamu bisa makan ikan karena jasa siapa nak? Dari seorang siapa? Iya, dari nelayan. Nah, artinya nelayan bekerja menghasilkan barang. Ikan tadi nih udah didapat ya kan, pulang nelayannya. Nah, ikan itu tadi dijual lagi, ya kan, dijual oleh nelayan ke pasar. Nah, di pasar itu tadilah nak terjadi kegiatan yang namanya jual beli. Nah, kegiatan jual beli itu bisa berupa barang ataupun jasa. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, artinya adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya makanan. Apalagi tadi? Iya benar, nelayan dan masih banyak lainnya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa itu merupakan suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pekerjaan ini nak ya, pekerjaan jasa ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, kemudian apa? Petugas kebersihan. Iya, Joko bener. Dokter, apalagi Sep? Iya, polisi. Masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, ibu bisa lihat di sini interaksi antara manusia. Nah, manusia dengan alam sekitar kita ya nak ya. Nah, sosial dan budaya ini adalah salah satu contohnya ya nak ya. Nah, sekarang coba anak ibu kerjakan latihan yang ada di buku LKS tema 4 halaman 113. Coba dibuka bukunya, halaman 113 tema 4. Ini ada tugas berdasarkan bagan tersebut. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan ikan hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tadi Bu sudah bilang kan, kemana dia dulu? Nelayan tuh tadi. Kemudian apa lagi yang dilakukan nelayan? Nah ya, silahkan dikerjakan. Sangat mudah ya nak ya. Nih anak ibu tinggal tarik garis saja. Tugas itu dikerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek, tidak boleh ribut. Yang bekerja hanya tangan. Siapa yang ketahuan mencontek, ibu beri nilainya 0 ya. Yang ketahuan mencontek, yang dicontek, yang memberi contekan, pokoknya ibu kasih nilainya 0. Oke? Paham? Tidak ribut ya. Yang ribut, yang bersuara, kedengaran sama ibu sedikit aja suaranya, ibu kasih nilainya langsung 0 ya. Ibu kelas 5 sudah siap tugasnya?
Oke, ketua kelas mohon dikumpulkan nak, tolong dibantu ibu mengumpulkan tugas teman-temannya. Silakan kelas 5 kumpulkan di sebelah kiri ibu. Nah, untuk kelas 4 silakan ketua kelasnya, tolong ibu nak dikumpulkan buku teman-temannya, ditaruh di meja ibu di sebelah kanan ibu. Oke. Baik, terima kasih ya. Silakan. Ini anak ibu kelas 4 dan kelas 5 sangat baik dalam proses belajarnya, tertib sekali, semangatnya luar biasa sekali, semua semangat. Nah, sebelum kita akhiri, ibu akan berikan beberapa soal mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan anak ibu nantinya menjawab langsung di kertas 1 lembar yang sudah ibu bagikan. Ibu berikan waktu untuk mengerjakannya dimulai dari sekarang dan silakan mengerjakan. Oke, kelas 4 dan kelas 5 ketua kelasnya silakan mengumpulkan tugas teman-temannya. Silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Kelas 5 di sebelah kiri ibu, kelas 4 di sebelah kanan ibu. Terima kasih ya nak ya. Oke, untuk anak ibu kelas 4 tadi kita sudah belajar tentang apa? Iya benar nak. Iya, tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia itu tadi apa saja nak? Iya, ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan jasa, dan masih banyak lainnya ya nak ya. Nah, selain itu nak, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa? Benar sekali, kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa itu merupakan suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya tadi apa? Iya, guru. Kemudian dokter, apalagi nak? Polisi. Iya, dan masih banyak lainnya. Nah, sedangkan untuk anak ibu kelas 5, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Iya benar nak, tentang interaksi sosial. Interaksi sosial tadi itu apa? Iya benar, hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi itu bukan hanya dengan manusia saja, tetapi juga dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungannya. Lingkungan itu tadi adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Dan lingkungan itu tadi terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh bentuk interaksi sosial tadi misalnya apa saja? Iya, kerjasama dan persaingan. Sedangkan kalau dalam lingkungan alam tadi apa nak? Iya, petani menanam umbi-umbian. Nah, pada dasarnya nak, sifat interaksi antara manusia dan alam adalah timbal balik. Manusia itu nak sangat membutuhkan alam dan segala sumber daya yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Sebaliknya, alam pun menuntut manusia untuk melestarikannya. Manusia nak sebagai makhluk memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap alam dan lingkungan. Bisa mempertahankan hidupnya, manusia itu membutuhkan siapa? Iya, membutuhkan lingkungan sekitar atau sumber daya alam. Jadi manusia dengan alam itu saling keterkaitan. Nah, baik, hari ini anak ibu kelas 4 dan kelas 5 sangat luar biasa dalam belajarnya. Semua aktif, sopan, santun, dan tertib sekali. Gitu, mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, semangatnya luar biasa. Besok kita masih belajar bersama lagi ya. Dan besok tetap sekolah kembali. Tidak ada yang libur, tidak ada istilah Bu, kan Bu Betty nggak datang, nggak apa-apa ya nggak sekolah, tidak boleh. Ada Ibu Sari. Baik, kita belajar kembali besok ya nak ya, bersama teman-temannya lagi. Besok kelas 4 belajar kembali tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait. Sedangkan kelas 5 besok kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ayo, kelas 4 tadi tentang apa? Iya, pintar. Kelas 5 tentang apa besok kita belajarnya? Iya, oke. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Tadi
Sebelum belajar sudah dipimpin oleh ketua kelas 4. Sekarang doa sesudah belajar dipimpin oleh ketua kelas 5. Ayo kepada Dimas, Ibu persilahkan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baiklah nak. Hari ini cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, pulang langsung pulang. Tidak boleh singgah-singgah kemana-mana. Kalau belum dijemput, tunggu dulu di dalam sekolah. Ibu sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya, ingat tidak boleh singgah. Oke, silakan kelas 5. Ya, silakan kelas 4. Nah, itu telah tadi video simulasi saya tentang pembelajaran kelas rangkap kelas 4 dan kelas 5 model 221. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya sudahi video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum.